Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gear set saya sudah minta ganti ya teman-teman ya. Bagian gear belakang ini udah tajam banget, udah sering kendor. Nah, ini udah saya belikan yang baru untuk RXZ, cocok aja ya, yang penting Yamaha. Bedanya cuma di bagian penguncian tuh sama aja sih. Nah, ini bagian belakang juga Yamaha RXZ ini cocok buat Jupiter juga sih. Soalnya lubangnya 4 juga, jadi nggak masalah. Untuk rantainya juga itu merek SS, semua SS ya teman-teman ya. Untuk harga sih teman-teman bisa cek aja di aplikasi kuning ya di Shopee. Nah, ini buatan Malaysia, banyak banget yang udah make, katanya sih lebih enak atau lebih awet. Saya belum pernah make soalnya, jadi saya beli karena penasaran juga. Nah, untuk harga sebenarnya 2 kali lipat dari harga yang pasarannya teman-teman ya. Soalnya gear SS kayak gini tuh triple S nih agak mahal sih. Saya juga beli ya agak mahal. Jadi teman-teman cek aja langsung sendiri ya teman-temannya di rumah ya. Oke, kita lanjut ke pembongkaran. Kita lepas bagian setelan rantainya pakai kunci 12T. Kemudian bagian as belakangnya, roda as belakang menggunakan kunci 17 ya teman-teman ya. Nah, bagian setelan remnya kita lepas manual aja. Jangan lupa dipukul kalau keras seperti biasa ya teman-teman ya. Biasanya asnya tuh agak keras kalau lama nggak dibuka. Oke, sudah tercabut. Kita lepas bagian pengunci rantainya. Nah, sekarang kita tinggal lepas aja ya roda belakangnya. Jangan lupa bagian penahan tromolnya kita lepas juga supaya enak. Biasanya bagian sini saya sering lupa juga ya teman-teman ya. Oke, di bagian gearnya atau penahan baut gearnya ini ada seperti kayak plat ya teman-teman ya. Ini supaya bautnya kalau dipakai, motornya dipakai, maksudnya itu tidak gampang lepas bautnya, jadi dikasih penahan ya. Nah, untuk baut gear tuh rata-rata ya itu menggunakan kunci 14 ya teman ya. Teman-teman bisa membuka pakai kunci shock atau kunci T juga bisa ya teman ya. Tergantung di rumah punya kunci apa. Cuma yang paling enak menggunakan kunci T atau kunci shock ya teman ya. Nah, ini karena keras jadi saya menggunakan 2 alat pakai kunci Inggris juga ya teman ya. Nah, kalian kalau mau bersihin dulu bagian knob gearnya juga bisa, pastikan cek bagian bearingnya juga itu udah oblak apa belum, jadi sekalian ganti. Kalau dirasa aman semua, tinggal teman-teman kasih grease aja supaya lebih enak aja sih. Oke, langsung aja kita pasang gear yang barunya, nggak ada yang rumit ya, karena tutorial di YouTube tuh banyak banget caranya. Jadi tinggal kalian cari aja di YouTube cara pemasangan gear untuk motor Jupiter atau yang lainnya, tergantung motor kalian tuh di rumah apa ya teman-teman. Nah, ini saya belikan baru ya bagian plat penahan baut gearnya, karena yang sebelumnya tuh ada yang patah, jadi saya belikan aja yang baru. Nggak mahal juga sih. Biasanya sepasang tuh harganya 10.000, tergantung merek juga sih. Kalau yang ori sih biasanya 20 ribuan atau 15 ribuan. Nah, kalau udah dipasang bautnya jangan lupa ya penahannya kita congkel, kita pukul aja sedikit supaya menahan bagian baut atasnya. Jadi nggak perlu teman-teman tekuk semua ya, satu aja ditekuk. Kemudian kita lepas bagian tutup gear depannya. Ini biasanya menggunakan kunci 8 ya. Enaknya juga menggunakan kunci 8T. Nah, untuk ringnya dilepas, snap ringnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini gear depannya juga sudah tajam betul, udah jelek. Oke, langsung kita ganti pakai yang baru, merek SS juga. Ini yang lama nih ukurannya nih 13 ya teman-teman ya. Saya hitung dulu, 13, yang baru ini ukuran 14. Nah, kebanyakan teman-teman yang bilang di luar sana dan bengkel juga biasanya kalau gear depan ditambah lebih besar ukurannya dan gear belakang lebih kecil tuh katanya tarikannya lebih enak atau mungkin napasnya lebih panjang. Saya nggak tahu juga sih, belum pernah nyoba. Karena kalau gearnya makin kecil yang bagian belakang tuh enak di bagian jalan rata ya. Kalau di bagian tanjakan tuh enak yang gear besar bagian belakang ya teman-teman ya. Kalian bisa komen aja di bawah menurut kalian enak yang mana,
ukuran gear untuk Jupiter Z atau motor yang lainnya. Nah, jika udah dipasang semua bagian gearnya, bagian belakang tuh tinggal kita pasang aja langsung ya rodanya ya, nggak ada yang rumit sih. Pastikan tidak ada yang ketinggalan, terutama di bagian remnya atau karet tromolnya, biasanya sih ketinggalan bagian situ ya teman-teman ya. Kemudian rodanya kita dorong aja mentok ke bagian depan supaya bagian pemotongan rantai itu tidak terlalu panjang ya untuk penyetelannya, dan kita langsung pasang aja untuk bagian rantainya. Nah, jadi kita potong yang paling pendek aja ya, kita mentokkan ke depan rodanya. Nah, di sini bagian pemotongannya ya teman-teman ya. Nah, ini saya memotong pakai alat pemotong rantai, ada khusus sendiri ya alatnya. Jadi teman-teman kalau nggak punya ya tinggal pakai gerinda aja sih, dipotong bisa juga, yang penting rapi aja. Jangan lupa dipasang ya teman-teman ya, pengunci rantainya. Kadang-kadang banyak teman-teman datang ke sini tuh ganti rantai apa tapi lupa pemasangannya ya teman-teman ya. Jadi tahu-tahu di jalan bilangnya rantainya pedot, padahal belum dipasang ya penguncinya. Untuk setelannya ini menggunakan kunci 12 ya, bisa menggunakan kunci T atau kunci pasring juga bisa. Langsung aja kita kencangkan bagian asnya menggunakan kunci 17. Nah, gimana teman-teman, penampakannya bagus nggak menggunakan pakai pakai gear SS set ya teman-teman ya. Jangan lupa kita lihat dari belakang tuh udah lurus belum, dari gear depan sama gear belakang. Oke, saya persingkat aja, ini hasilnya udah saya cuci sebentar tadi, bekas-bekas olinya juga banyak menempel. Ini penampakannya udah ganti gear SS set ya teman-teman ya, depan belakang dan rantainya. Nah, menurut kalian gimana nih kalau menggunakan rantai yang belakangnya ukurannya lebih kecil dan depannya ditambah lebih besar, tarikannya lebih enteng? Silahkan tinggalkan aja di kolom komentar ya teman-teman ya, kita berbagi ilmu aja. Nah, jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.